2 periode beliau juga seorang anggota dari MPPN. Betul ya Bang ya? Kemudian bukan cuma itu nih. Pada ngomongin saya di belakang ini saya dengar loh. Jangan gosipin saya. Bukan cuma itu nih. Saya juga dengar nih gosip-gosip. Karena saya milenial ya. Jadi saya dapat bisikan-bisikan gaib lah gitu. Bang TF ini gak pernah muncul. Bukan gak pernah muncul Akang, Teteh, Nugelis, Nubager. Di dalam dunia kepemimpinan, itu tidak ada yang namanya dualisme kepemimpinan. Saya ini orang hukum, jadi kita bicara soal hukum. Pasti yang satu maju, yang satu di belakang layar. Kalau Bu Yuwalita maju, Bang TF ini adalah seorang konseptor. Beliau ini adalah yang di balik layar. Emang prestasinya apa? Banyak. Boleh gak saya sebutin? Boleh sombong ya? Sombong boleh, gak ada akhlak, gak boleh. Jadi kayak stand up komedi nih. Oke. Ya, mangga. Jadi Bang TF ini selain memang seorang notaris, beliau itu seorang sekretaris umum 2 periode. Kita bicara dulu sejarah ya. Indonesia ini tidak pernah lepas dari yang namanya sejarah. Sejarah yang dahulu, notaris itu dipimpin oleh ketua. Nah, untuk melanjutkan periode berikutnya, ke depannya itu biasanya turun-temurun. Jadi secara struktural, seorang sekretaris pasti meneruskan untuk menjadi ketua. Kenapa? Bukan, di sini bukan pemaksaan. Kita udah nggak zaman bicara soal, ini mah harus. Bukan, itu namanya adalah negara otoriter. Tetapi Bang TF di sini, kenapa saya sangat mendukung? Saya pribadi loh, bukan testimoni kayak mbak-mbak ini beli online shop, bukan. Jadi di sini Pak TF ini seorang sekum yang memang memiliki pengalaman luar biasa di dunia organisasi. Di antaranya saya sebutkan yang pertama, kawan-kawan pasti yang lagi ngehits nih, yang lagi ngehits GoAML. Cung, yang GoAML-nya kemarin sempat bermasalah, belum diverifikasi, ngacung. 1 orang, 2 orang, pasti banyak ya. Yang informasinya kalau itu akun tidak diverifikasi, maka akunnya akan diblokir, betul? Nah, kenapa sampai hari ini kawan-kawan masih bisa cari duit untuk akses AHU online? Itu semua karena Bang TF. Hasil dari apa? Pendekatan lobby-lobbynya. Boleh dong tepuk tangan. Itu masih satu prestasi loh, masih ada lagi yang lain. Mau tahu kan? Oke. Yang kedua, ini kan semua kita memasuki yang namanya masa pandemi. Masa pandemi ini saya yakinlah semua elemen kena dampak, termasuk organisasi kita. Kita yang kemarin sedang ngebangun yang namanya sekre, Ikatan Notaris Indonesia. Masa Peradi punya sekre, notaris nggak punya? Kita ini pejabat loh. Nah, kemarin pembangunannya itu 2 tahun tidak berjalan, betul ya Pak ya? Nah, mau diapain? Mau dengan orang baru? Tentunya itu tidak akan sepaham, nanti tidak akan tahu bagaimana harus meneruskannya. Maka dari itu, Bang TF di sini hadir kalau Allah merestui, aminin dong. Bang TF ini akan meneruskan pembangunannya nanti. Maka dari itu kita harus sehati, harus sevisi, secinta lah pokoknya sama Bang TF ini. Ya, sepakat ya? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga nih, gak pernah dalam sejarah notaris Indonesia ini diakui di dunia. Hanya apa? Sebatas Indonesia. Kemarin kita mengadakan kongres internasional, saya memang gak ikut nih Pak. Gak punya budget, curhat ya. Jadi notaris Indonesia itu kita mengadakan kongres, kita tuan rumah loh, bukan kita yang ke sana, kita tuan rumah. Dan ini pertama di Asia, tepuk tangan dong. Dan itu dari mana? Itu juga bagian dari Bang TF juga. Jadi siapa bilang Bang TF ini nggak pernah kelihatan, melempem kayak apa? Bukan. Dia orangnya nggak pengen eksis. Mun bahasa Sunda nama, teu hayang kapuji. Ada orang Sunda di sini? Itu ya. Oke, selanjutnya. Nih saya kasih tahu lagi nih, banyak banget sebenarnya kalau mau ceritain Bang TF ini nggak habis 3 hari 3 malam.
Untung saya jomblo Pak, ada yang belum nikah di sini saya cari jodoh. Jadi suami saya nggak marah. Oke kita terusin ya, ini yang nggak kalah penting nih. Saya hari ini miris jujur, kenapa? Melihat kawan-kawan notaris hari ini banyak berurusan dengan polisi. Dan itu tidak ada yang namanya perlindungan untuk anggota. Jadi ibaratnya kita ini butuh loh yang namanya pemimpin yang bisa mengayomi, yang bisa melindungi anggotanya. Nah diantaranya Bang TF ini sudah loh, belum. Bukan dia mau menyelenggarakan, tetapi dia sudah menyelenggarakan MOU dengan Polri, membuat kesepahaman dengan Polri agar notaris ini bisa terlindungi ketika kawan-kawan melaksanakan jabatannya. Keren nggak? Tepuk tangan lagi ya. Nah kemudian nih masih banyak, aduh saya banyak banget ini. Selain itu, nah nih ini program baik harus disambut. Revolusioner namanya, apa tuh? Notaris pensiun umur berapa? 65 ya. Kalau Bang TF jadi, kawan-kawan ini pensiun bisa sampai 70 tahun. Jadi jangan cuma 65, jangan. Jadi kita masih bisa meluangkan, selamat datang Bu Dr. Herlin, silahkan. Beliau ini guru saya. Kok pada liatin Bu Herlin, mentang-mentang beliau pakar, saya nggak diperhatiin lagi nih. Saya ngambek nih. Enggak lah, oke saya teruskan ya. Jadi saya ini lebih santai, kenapa? Bang TF ini orangnya jiwa muda, loyalis, nasionalisme. Di mana ada petinggi-petinggi di sini saya berani kayak gini. Kalau nggak mas saya udahlah, hadirin dipersilakan memasuki ruangan. Saya harus resmi kayak gitu. Kali ini kan enggak ya. Jadi kita bisa sekarang menilai lah sedikit banyaknya Bang TF seperti apa ya. Tadi dengan ramah, dengan tamah menyapa kawan-kawan, bahkan foto bareng jadi artis. Jarang-jarang ketua. Oke. Selanjutnya nih, yang gak kalah kerennya lagi, UUJN ini yang sekarang ada undang-undang berapa? Saya jangan-jangan nih notaris nggak tahu UJN lagi. Coba itu Mbak yang kerudung biru, UUJN. Masih ingat undang-undangnya? Berasa diuji gue katanya. Enggak lah ya. Oke, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini menjadi salah satu program Bang TF. Kalau nanti direstui untuk jadi ketua umum, maka beliau ini akan melakukan beberapa perubahan terhadap pasal. Apa aja itu? Yang pasti nanti kita bisa diskusikan tentang apa aja sih program-programnya lebih lanjut. Tapi menurut saya keren banget karena mau mendobrak perubahan yang sudah ada. Jadi nggak melulu soal ya notaris itu harus yang muda yang memimpin. Enggak. Kita bicara hari ini bukan cuman soal notaris itu harus muda. Sudah saatnya jiwa muda memimpin. Hari jiwa muda tapi kalau nggak punya pengalaman buat apa? Betul nggak? Dan lebihnya lagi, kita ini Ikatan Notaris Indonesia. Indonesia bukan sekelas provinsi. Artinya apa? Bukan main-main orang yang harus memimpin ini, bukan. Kita harus cari orang yang benar-benar berwawasan, berintegritas, dan bukan cuma pintar sekedar itu apa, tapi yang mau turun ke anggota langsung. Di antaranya apa? Bang TF nih bikin yang namanya TF Law Center. Nih, apa sih TF Law Center itu? TF Law Center itu garis besarnya nih ya, nanti biar Bang TF aja lah yang ngobrol. Garis besarnya, dia itu rumah, wadah, untuk memberikan edukasi ke kawan-kawan hari ini, sehingga Bu Herlin bisa hadir hari ini. Kenapa? Karena beliau mengundang Bu Herlin untuk menyampaikan beberapa materi yang ngehits. Kenapa? SKW sekarang udah tahu kan pasti ya, udah nggak dibikin lagi oleh camat. Nah, nanti bakal dijelaskan nih oleh pakar-pakar. Nah, saya mah bukan pakar, Bu Herlin, punten. Jadi, hadirnya TF Law Center ini menurut saya keren banget. Ini visioner, ini satu-satunya di Indonesia. Orang yang hari ini mau memperhatikan perihal-perihal peraturan, perihal-perihal ilmu di dunia notaris. Dan tidak hanya itu. Ketika nanti Bang TF jadi, beliau bisa turun ke bawah.
Turun ke bawah itu kenapa? Bukan mau tidur, bukan. Turun ke bawah ke kawan-kawan milenial hari ini. Milenial ini jangan dianggap sepele bang. Mereka semuanya ini kreatif cuman karena pemalu. Pada pemalu karena nggak berani, hari ini mereka ini nggak dirangkul. Jangan takut. Pokoknya kalau Bang TF jadi, kita semua sama rasa, sama hati, sama kata. Oke? Tadi saya udah sebutin banyak prestasi-prestasinya. Kemudian yang terakhir, saya dapat informasi beliau sebagai delegasi untuk kegiatan notaris di Mongolia. Dan alhamdulillah notaris Indonesia sudah terdaftar di dunia. Bukan cuma di negara kita. Masih banyak kok negara lain yang gak terdaftar. Filipina apa Vietnam ya Bu ya Pak ya? Yang baru-baru ya? Vietnam tuh. Jadi kita harus bangga dong dengan notaris Indonesia. Kalau kita mau perubahan, mau lebih keren lagi, silahkan kalian lihat siapa yang berintegritas. Dilihat dari apa? Pengalamannya. Tepuk tangan dong buat Bang TF. Oke, saya akan undang Bang TF untuk hadir di sini, untuk bisa menyapa kawan-kawan, untuk bisa berbincang langsung dengan kawan-kawan. Setuju ya? Jadi jangan cuma saya ngobrol, semua harus ngobrol ya. Oke Bang, silahkan. Jangan ditinggal dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu lupa mungkin. Wilujeng sumping kasadaya hatur nuhun tos masihan waktos sumping di acara iya. Sampirasun rempes. Pernah ke ibu lupa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Kita aturkan ke Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara bincang santai. Bincang santai masalah hukum yang diadakan oleh TF Law Center. TF Law Center ini kita dirikan bahwa melihat perkembangan dunia notariat saat sekarang ini banyak sekali perubahan. Dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja, terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi terhadap perkembangan bisnis di Indonesia ini banyak shortcut, banyak aturan-aturan yang ditinggalkan. Dibikin terobosan sehingga untuk memudahkan bisnis. Nah, apa hubungan bisnis dengan dunia notaris? Dunia notaris itu seiring dan sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Kita lihat kemarin 2020, 2021, 2019 akhir, semua di dunia kena pandemi. Semua pertumbuhan ekonomi negatif. Begitu juga dengan dunia notaris. Kita lebih banyak santai di rumah, nggak ada akte. Nah, dengan perkembangan yang ada dengan Undang-Undang Cipta ini, Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat kemarin, itu seiring sejalan dengan pertumbuhan bisnis yang ada di Indonesia. Banyak sekali dengan adanya grafik naik untuk pertumbuhan ekonomi, dunia notaris juga akan pasti naik. Dengan adanya perikatan-perikatan di bank, dengan adanya properti berjalan, semua notaris pasti akan terlibat. Nah, disinilah saya bersama Pak Agung, Pak Peter, Pak Teddy, Pak Wiratmoko, kita buat TF Law Center. Disinilah wadah-wadah para pakar. Pasti akan bertanya, kenapa nggak di PPINI aja sih? Bikin aja di sini. Kenapa bikinnya di sini? Kita kalau di PPINI itu aturan-aturan ada, banyak sekali yang harus kita lalui. Setiap kegiatan itu harus rapat dari pengurus pusat. Sementara kalau di TF Law Center hanya beberapa orang selesai jalan. Berapa orang selesai jalan.
sedikit saya berbicara tentang diri saya. Saya 2016, saya kegiatan di PPNI dari 2006. 2016 saya sebagai sekretaris umum sampai dengan 2019 dan 2019 sampai dengan sekarang. Periode yang kedua, satu periode itu 3 tahun. Boleh dikatakan 2 tahun kita tidur. 2 tahun kita tidur. 2020 pandemi, 2021 November baru kita akan mulai lagi RP3YD. RP3YD akan dilaksanakan dari tanggal 16, 17, 18, 19. Bagi yang belum daftar, daftar. Nah, disinilah baru kita mulai kegiatan-kegiatan RP3YD. Mungkin teman-teman, rekan-rekan semua lihat bahwa ya kita akui lah kepengurusan sekarang ini kalau kita lihat grafiknya lumayan jauh. Seluruh pemerintahan, seluruh instansi sudah tahu dengan pengurus Ikatan Notaris Indonesia. Kita setiap minggu itu undangan dari departemen, undangan dari instansi itu ada. Setiap minggu. Sampai terkadang kita bingung siapa yang akan mewakili. Tadi pagi ada kegiatan dengan Menteri Koperasi. Bu Ketum dengan Kabid Hal, Kabid organisasi. Seharusnya biasanya kalau dengan Pak Menteri antara Ketum sama Sekum bareng-bareng. Tapi karena ada kegiatan ini kita bagi tugas. Nah, dengan kegiatan yang sangat penuh di PPYNI sehingga membutuhkan orang-orang yang kredibel. 2016 kita pertama kali jadi pengurus di PPYNI, kartu anggota kita sudah bisa kita laksanakan. Yang selama ini tidak pernah susah untuk melaksanakan itu. Kartu anggota bisa lihat seluruh notaris pasti punya kartu anggota. Dan kartu anggota kalau dulu kartu anggotanya Perpengda. Perpengda. Kalau dia pindah lagi ke Pengda lain itu tidak terdaftar. Tapi kalau sekarang kartu anggota dipusatkan di PP pengurus pusat dan semua terdaftar. Kalau pindah pun ketahuan pindah kemana. Dari kartu anggota kita sudah bisa bikin teridentifikasi. Dulu notaris itu hanya saya masuk itu kira-kira 15.000. 14.000, 15.000. Sekarang sudah 20.000. Dan Desember ini bakal ada pengangkatan lagi. Siapa yang sudah ikut PPKJN tunggu Desember sudah bisa keluar SK. Dan akan diangkat lagi antara 1.000 sampai 2.000. Selain kartu anggota, magang bersama. Kita akui loh. Kita akui bahwa magang bersama ada ALB. Kalau dulu, kalau magang itu cukup minta rekomendasi dari notaris penerima magang. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Kita tertib. Prodi yang ada di Indonesia ini sekitar 40 ya Mbak Ana ya? 40 atau 43 prodi. Kualitasnya beda-beda. Kualitasnya beda-beda. Nah, dengan adanya maber itu, magang bersama, bukannya mempersulit loh. Bukannya mempersulit. Tapi untuk lebih supaya rekan-rekan itu menguasai, mau belajar. Dunia notaris ini identik dengan dunia belajar. Tidak kenal usia. Tidak kenal usia. Disitulah kita bikin maber pertama, maber kedua, maber ketiga, maber keempat. Dan alhamdulillah dengan adanya maber ini sebagian bisa menguasai lah sedikitnya. Saya ada temui bahwa sekolah notarisnya hanya Jumat Sabtu. Hari Jumat dan hari Sabtu sekolahnya. 2 tahun sekolah, 2 tahun magang,
keluar SK. Pada saat 2 tahun magang dia masih kerja di tempat lain. 2 tahun magang, hanya bikin rekomendasi, surat magang, 2 tahun kemudian keluar SK. Yang beginilah yang sering terjadi masalah. Saya 2016 sampai sekarang ini yang menerima surat somasi, surat gugatan, seluruh Indonesia, saya yang menerima. Saya melihat bahwa banyak sekali notaris-notaris yang masih tidak menguasai ilmunya. Modalnya copy paste sama meterai 10.000. Iya kan? Tapi akibat hukumnya. Saat sekarang ini ada beberapa teman kita yang dipenjara. Ada. Polda Metro, Bangka Belitung, Sumatera Utara, di Irian, di Bali, di Surabaya. Saya sering terbang ke mereka, ke sana untuk membantu. Nah, kehati-hatian, kejujuran itu yang perlu. Integritas sebagai notaris. Tadi udah disebutkan oleh MC bahwa dibutuhkan seseorang calon notaris itu yang mempunyai integritas. Jangan tergoda dengan materi. Karena kalau materi itu sudah ada yang ngatur. Terkadang notaris ini melihat senior-seniornya pakai tas Hermes, pakai tas apa sih, Mbak? Louis Vuitton, pakai tas apa lagi itu? Chanel. Nah, sementara yang baru-baru ini, wah keren amat itu. Saya tabrak aja deh. Itu yang jangan. Bahaya. Baru-baru ini, notaris baru berapa tahun dia? Ada penggelapan 23 miliar. Baru berapa tahun sudah punya ruko, mobil mewah. Sekarang ada di mana? Ada di dalam. Nah, saya melihat bahwa untuk notaris ini tidak bisa kita main-main. Di dalam program kepengurusan dengan Ibu Ketum dari 2016 sampai 2019, itu banyak sekali yang kemajuan yang sudah kita laksanakan. Kita dengan MOU, dengan Polri sudah. Yang sebelumnya 2006. MOU dengan Kapolri berikut PKS-nya, di mana pada saat penandatanganan, pada saat perumusan itu sangat alot. Saya sebagai ketua timnya, untuk membuat MOU itu dengan Kepolisian Republik Indonesia. Alhamdulillah sudah selesai. Notaris Indonesia itu sudah terkenal di dunia. Saya anggota Dewan Penasehat, saya sama Ibu Ketum anggota Dewan Penasehat Ikatan Notaris Dunia, UNL. Mbak Ana juga anggota, Mbak Rita juga sebagai anggota. Pertama kali di Asia kita adakan kongres. Kita berharap nanti suatu saat Indonesia akan memimpin Ikatan Notaris Dunia. Kita berharap begitu. Jadi kita tunjukkan kepada pemerintah eksistensi kita sebagai notaris. Kita akui sekarang kantor notaris itu lebih banyak daripada, mohon maaf, tampal ban, ya kan? Di jalan-jalan tuh udah banyak kan kantor notaris. Integritasnya itu yang harus kita jaga. Meskipun kita banyak, tapi integritas kita sebagai notaris, sebagaimana yang diamatkan dalam UJN,
Itu harus kita pegang. Mbak Maya masuk, Mbak Maya. Nah, ini Mbak Maya ini salah satu ketua Pengda Kabid, ketua bidang di pengurus pusat. Jadi ya kalau sudah Kabid senior, beliau sudah senior, boleh. Iya. Jadi teman-teman yang masih baru-baru mohon dijaga. Saya minta mohon sekali dijaga. Jangan gampang untuk menandatangani, menerima akte tanpa diteliti dulu. Jangan. Jangan sekali. Banyak masalah. Kita menandatangan akte itu seperti bom waktu loh. Bom waktu. Kita tanda tangani, suatu saat akan meledak. Kita nggak tahu kapan meledaknya ini. Kita nggak tahu. Mereka salah satu pihak wan prestasi, para pihak di wan prestasi itu akan meledak. Akan meledak. Dan sekarang ada notaris yang baru pensiun. Baru pensiun, digugat, perdata dia menang, pidana dia menang, jaksa kasasi. Jaksa kasasi jatuh 1 tahun. Coba bayangin. Makanya kita perlu sekali. Pesan saya kepada rekan-rekan semua, para teman-teman, jaga integritas, jujur, seksama, sesuai dengan UJN. Jangan sekali-sekali tergoda dengan materi. Jangan sekali-sekali tergoda. Semoga acara hari ini, ilmu yang diberikan oleh para narasumber, ada Pak Peter, ada Bu Herdi, nanti dapat kita serap, dapat kita bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak MC, saya serahkan mic ke Mbak MC. Oke, saya terima nikahnya, salah. Saya terima mic-nya maksudnya. Maaf ya Bu ya. Oke, luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya untuk Bang TF. Oke. Jadi ini mic-nya bikin saya gelde. Ini saya viral loh, soalnya harus bersahabat panitia. Mic-nya saya malu nih. Jadi ini yang kawan-kawan tunggu, hari ini kita ada door prize. Silahkan dari tadi teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin curhat, boleh Bang ya? Atau yang ingin menyampaikan aspirasi, monggo silahkan, ini waktunya. Karena memang kita saatnya berbincang-bincang dengan Bang TF. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya sebut paksa nanti orang-orangnya. Jadi silahkan yang ngacung, karena ini buku keren banget, terbitan Pak Alwesius dan buku terbaru. Jadi saya minta teman-teman sebanyak-banyaknya mungkin bisa bertanya atau memberikan apalah masukan atau curhat untuk Bang TF. Boleh? Siapa? Bang Hendy? Oke, silahkan sebutkan nama dan wilayah kerjanya ya. Oh ya, mic-nya mana ini? Aduh, sorry. Ke depan dong Mbak, biar kita sama-sama eksis. Sini. Tes. Bang TF-nya harus duduk di sini. Ada mic satu lagi nggak? Panitia. Bang TF duduk. Kawan bertanya, Bang TF menjawab. Saya pulang. Gitu Bang. Enggak ya, oke. Mana ini mic-nya ada? Nih sementara saya aja Pak. Bapak. Bang TF ini super power, tenaganya masih kuat untuk ngejawab tanpa mic ya. Masih bisa. Oke, silakan mau nanya apa Kak? Siapa namanya? Terima kasih, saya Hani dari Kabupaten Majalengka. Mana ini Majalengka, tepuk tangan dong. Majalengka harus eksis ya, jangan ditanya planet mana itu. Kita juga masih bagian Indonesia ya Bu ya? Iya.
Jadi kita tunggu nih Bang kedatangannya di Majalengka ya, biar lihat nih daerah kita. Oke, silakan. Ya, Majalengka itu sebelahnya Kertajati, Pak. Nah, jadi kalau Bapak mau naik pesawat nanti harus izin dulu sama kami ya. Oke, Kertajati, silakan. ya, Kertajati itu di Majalengka sebetulnya. Begini Pak, kebetulan nih ada kesempatan untuk berbincang. Saya mengatasnamakan pribadi Pak, mau menyampaikan apa ya, bukan keluh kesah sih, sebetulnya tidak boleh berkeluh kesah ya. Tapi dalam hal ini adalah saya baru, SK saya 2017 Pak. Sepanjang perjalanan itu dari sejak awal SK keluar sudah banyak yang menawari ke saya pekerjaan. Karena saya masih baru, mungkin mereka lebih lihai memainkan keuntungan-keuntungan terhadap notaris-notaris baru. Sehingga itu tawaran-tawarannya sangat menggiurkan Pak. Tapi sekali lagi karena saya masih junior, saya berkonsultasi dengan senior. Namun setelah itu hilang Pak. Gitu. Ya kalau di sini ada pakar Ibu, Bapak, Bu Herlin dan Pak Peter, saya pakir Pak. Pasal Pakir 34 ya akta, Bu Pak. ya. Iya.